Halo Tribuners, kali ini kita akan berkunjung ke sebuah wisata alam di Karanganyar, Jawa Tengah. Bisa dibilang, ada banyak wisata alam di Karanganyar yang bisa kamu kunjungi. Salah satu yang terkenal adalah tempat wisata air terjun Jumok yang berlokasi di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso. Air terjun Jumok ini dijuluki sebagai surga yang hilang karena dulunya tempatnya tak terawat dan dipenuhi semak-semak. Dikelola langsung oleh masyarakat melalui BUMDes Madirda Abadi Berjo, wisata ini bukan hanya destinasi, tapi juga pemberdayaan lokal. Di sini juga kamu bisa menikmati sate ayam dan sate kelinci khas Desa Berjo dengan harga terjangkau. Lalu, seperti apa pengalaman berwisata ke air terjun Jumok Karanganyar? Wisata air terjun Jumok di Karanganyar resmi dibuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2004. Namun, sebelum itu sudah ada upaya untuk membuka dan mengembangkan destinasi wisata ini yang dimulai sekitar tahun 2003. Sebelum resmi dibuka, area air terjun ditutupi semak belukar sehingga warga dan Pemdes Berjo bergotong royong untuk membabat semak dan membuka jalan. Lokasinya bisa dibilang sangat strategis karena berjarak sekitar 30 menit saja dari pusat kota Karanganyar. Air terjunnya memang tidak terlalu tinggi, yakni sekira 30 meter. Namun tetap memancarkan uniknya keindahan wisata alam. Jam buka wisata air terjun ini dari pagi hingga sore setiap hari. Harga tiket masuknya pun terjangkau, dibanderol 20.000 untuk wisatawan domestik, sedangkan untuk wisatawan asing sebesar 50.000. Air terjun Jumok terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, atau sekitar 41 km dari kota Solo. Letak air terjun hanya berkisar 500 meter sebelah barat Candi Suko. Aliran air terjun Jumok memiliki 3 cabang, yaitu Kluwang, Kusumajati, dan Jublek. Kawasan wisata ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas kolam bermain anak dan warung makan yang berjajar rapi. Untuk sampai lokasi air terjun, pengunjung harus menuruni anak tangga cukup banyak, ya sebanyak 116 anak tangga. Meski begitu, anak tangga ini menjadi tantangan untuk setiap pengunjung agar bisa melihat keindahan air terjun Jumok. Meski lelah, dijamin pengunjung gak bakalan kecewa saat menuruni anak tangga sambil menikmati pemandangan alam yang disuguhkan selama perjalanan. Selain keindahan wisata alamnya, ada kisah mitos menarik yang beredar di kalangan pengunjung air terjun Jumok Karanganyar. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah keyakinan bahwa sepasang kekasih yang melewati jembatan di bawah air terjun Jumok akan memiliki hubungan yang langgeng. Cerita ini telah menyebar luas dan menjadi bagian dari daya tarik wisata air terjun Jumok. Diakui Direktur BUMDes Madirda Abadi Berjo, Sularno, menyatakan bahwa mitos ini telah lama beredar di kalangan masyarakat. Menurutnya, asal-usul mitos ini tidak diketahui secara pasti, namun banyak pengunjung yang menyampaikan kisah tersebut kepada pihak pengelola. Kami sendiri kurang tahu, geng. Bahkan itu justru pengunjung yang banyak cerita kepada kami selaku pengelola. Ya mungkin tempat ini terlalu romantis untuk pengunjung-pengunjung remaja mungkin. Kalau kami hanya istilahnya apa yang disampaikan dari pengunjung kita sampaikan aja. Jadi tidak istilahnya terus kita up terus terkait dengan mitos-mitos karena kita sendiri nggak mengalami hal itu. Jadi yang terpenting dari pengelola sekarang itu dari kebersihan, dari segi kenyamanan, dari segi pelayanan itu yang harus kita pertahankan dengan baik. Selain mitos tentang jembatan cinta, terdapat pula kepercayaan lain mengenai kesegaran air dari air terjun Jumok. Konon, air terjun ini memiliki efek menyegarkan yang luar biasa, terutama jika digunakan untuk mandi langsung di lokasi atau sepanjang aliran sungainya. Kesegaran air benar-benar terasa terutama bagi pengunjung yang mandi di sepanjang sungai yang dialiri air dari air terjun Jumok. Menurut pengelola, mitos-mitos yang berkembang di sekitar air terjun Jumok turut dimanfaatkan oleh pengelola sebagai bagian dari strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan. Lantas, bagaimana sih cara menuju lokasi air terjun Jumok? Pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum.
Jika menggunakan kendaraan umum, rute perjalanan dapat diawali dari Terminal Solo dengan memilih bus jurusan Tawangmangu atau Matesi, lalu turun di Terminal Karangpandan. Perjalanan dilanjutkan dengan minibus jurusan Ngargoyoso atau Kemuning. Pengunjung dapat turun di pos retribusi wisata Kemuning atau Nglorok dan berganti naik ojek. Bagi wisatawan yang berangkat dari Solo dan sekitarnya, tarif untuk menggunakan ojek online dari Terminal Tirtonadi ke Terminal Karangpandan berkisar antara Rp79.000 hingga Rp84.000 untuk satu kali perjalanan dengan ojek motor. Nantinya, setelah tiba di Terminal Karangpandan, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkot jurusan Karangpandan atau Kemuning yang tarifnya sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 perjalanan dan turun di Gapura, Desa Berjo. Bagi pengunjung yang menggunakan ojek atau taksi online dari Terminal Karangpandan ke Air Terjun Jumok, tarifnya berkisar antara Rp17.000 hingga Rp20.000 dan antara Rp17.000 hingga Rp50.000 untuk taksi online. Sesampainya di Gapura, Desa Berjo, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan ke lokasi wisata dengan naik ojek motor yang tarifnya hanya sekitar Rp10.000 saja. Jika ingin berwisata rombongan dengan naik bus pariwisata, jangan khawatir. Direktur Utama Bumdes Madilda Abadi Berjo Sularno menjelaskan bahwa fasilitas parkir di lokasi wisata ini cukup luas. Area parkir dapat menampung berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga kendaraan besar seperti minibus dan bus pariwisata. Jalur transportasi menuju Air Terjun Jumok sangat mudah diakses. Bahkan rombongan minibus dan bus besar bisa langsung parkir di area parkir yang terletak di sekitar 800 meter dari air terjun. Kalaupun membawa elep ataupun mobil kecil itu bisa langsung ke depan loket. Jadi sangat mudah untuk jangkauannya. Nah, untuk wisatawan yang memakai kendaraan umum, katakan bis atau apa, nanti dari Solo itu bisa turun di Terminal Karangpandan. Dari Terminal Karangpandan nanti bisa lanjut lagi naik angkot jurusan Kemuning. Dan nanti turunnya di Gapura, Desa Berjo. Nanti dari situ bisa naik ojek, situ juga ada ojek kurang lebih Rp10.000 sudah nyampe di objek wisata Air Terjun. Di objek wisata Air Terjun Jumok yang terletak di Desa Berjo ini juga menghadirkan pusat oleh-oleh yang menarik perhatian wisatawan. Pusat oleh-oleh ini menyajikan beragam makanan, minuman, serta barang-barang khas yang mencerminkan identitas Air Terjun Jumok. Produk-produk yang dijual di pusat oleh-oleh tersebut merupakan hasil dari pelaku UMKM lokal. Dengan demikian, keberadaan pusat oleh-oleh ini tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Jangan khawatir, harga-harga yang ditawarkan pun tergolong ramah di kantong karena telah disepakati agar tak mematok harga secara berlebihan. Direktur Utama Bumdes Madilda Abadi Berjo Sularno mengungkapkan bahwa seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam pusat oleh-oleh ini berasal dari warga Desa Berjo sendiri. Kita suguhkan pemandangan alam yang begitu indah, serta pengelolaan terkait dengan kebersihan. Ada juga kedai-kedai makan, yang ada beberapa pusat oleh-oleh juga yang berasal dari Desa Berjo, hasil UMKM warga Desa Berjo. Kita menghimbau kepada pedagang agar setiap kedai-kedai yang ada itu mencantumkan harga. Jadi niat kami agar pengunjung tidak tergetok soal harga. Jadi agar tidak kapok datang ke objek wisata Air Terjun Jumok. Setelah menapaki ratusan anak tangga menuju Air Terjun Jumok, sudah makan tapi lelah, kamu bisa menginap dulu di penginapan-penginapan terdekat. Harganya beragam, ada yang 100 ribuan per malam hingga jutaan rupiah per malam. Tinggal pilih saja sesuai budget yang kamu miliki. Jadi, kapan nih kamu healing ke Air Terjun Jumok dan menikmati kesegaran air di surga yang sempat hilang ini? Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. See you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.